Oke, halo teman-teman pendengar setia. Balik lagi sama aku, Raisa. Teman-teman pendengar setia yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa yang bakal aku bahas di podcast perdana aku ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pastinya yang bakal kita bahas itu sangat menarik. Kita akan membahas seputar sastra sebagai kritik politik. Coba deh kita mikir bentar. Kenapa sih novel atau buku-buku puisi itu sering banget dilarang waktu dulu? Kenapa karya sastra bisa bikin penguasa zaman dulu kayak kebakaran jenggot? Padahal kan isinya cuma cerita fiksi ya. Nah, di episode perdana ini kita akan bongkar kenapa sih sastra itu bukan cuma hiburan, tapi juga alat kritik yang paling cerdas dan paling ngena. Kalian semua siap? Yuk kita bahas. Kita mulai dari dasar. Jadi, sering banget gak sih kita menganggap novel, puisi, atau drama itu cuma buat hiburan mata, cuma buat ngilangin capek atau kabur dari realita? Tapi coba sedikit kita ulik sejarahnya. Banyak banget karya sastra yang lahir bukan cuma buat ngisi waktu luang, tapi buat mengisi kekosongan suara di masyarakat. Jadi sastra itu kayak kita lagi bisik-bisik di telinga orang banyak. Kita bisa ngomongin hal yang bahaya, tapi dibungkus pakai cerita yang lucu, sedih, atau bisa juga cerita seru. Bayangin aja kalau kita langsung bilang, "Heh pemerintah!" Atau kita langsung bilang, "Heh pejabat korup" di depan umum. Besok pastinya kita sudah dipanggil kan? Tapi kalau kita bikin cerita tentang sekelompok babi yang curang di peternakan, siapa yang mau marahin? Padahal kita semua tahu babi itu cuma simbol buat oknum yang lagi kita omongin. Jadi itu deh kekuatan sastra. Dia pinter banget ngalihin perhatian penguasa, tapi di saat yang sama membangunkan kesadaran rakyat. Jadi kunci kenapa sastra bisa jadi kuat untuk menjadi kritik politik, dia memakai kiasan dan juga simbol. Ambil contoh paling gampang deh. Misalnya ada penulis lagi bikin cerita tentang desa yang kena banjir berkali-kali karena hutannya habis. Terus kepala desanya bilang itu semua salah takdir. Kita sebagai pembaca yang waras pasti langsung mikir, ini mah nyindir pejabat yang gak mau disalahin. Padahal dia yang kasih izin tebang pohon. Nah, cerita desa itu tadi simbol dari negara, dan banjir itu simbol dari masalah yang dibuat para pejabat. Simpel kan? Sastra itu sifatnya tahan lama. Berita di koran hari ini, besok udah jadi bungkusan nasi uduk. Tapi novel yang isinya kritik tajam itu bisa dibaca sampai anak cucu kita nanti. Dan mereka akan tetap ngerti kritiknya. Itu yang bikin sastra bersifat abadi. Jadi kalau kamu lagi baca novel, jangan cuma nangis gara-gara si tokoh utama putus cinta. Coba deh sekalian ngeh sama hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Misal, siapa orang paling kaya di novel itu? Kenapa tokoh miskinnya semenyedihkan itu hidupnya? Atau tahun penerbitan buku itu, barangkali ada kejadian di tahun itu. Jadi kalau kita sudah bisa baca di balik kata-kata penulis, berarti kita sudah menang. Kita gak cuma dapat hiburan, tapi kita juga dapat otak yang lebih kritis dan hati yang lebih peka akan suasana. Sastra itu bikin manusia jadi utuh dan gak gampang buat dibohongin. Nah guys, kayaknya itu aja deh obrolan kita hari ini seputar sastra sebagai kritik politik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa share pendapat kalian di komentar. Bye-bye.